sekarang tuh gue rasanya kayak mulai benci sama Jimny. Karena mungkin itu ya keluar dari apa rasa frustasi gitu, maksudnya artinya ya itu kan mungkin lo mengenal Jimny itu tadinya mobil yang basic gitu ya, yang Murah. murah gitu ya. Jimny itu sebenarnya mobil yang menyenangkan untuk dimiliki, tapi kayaknya bukan jadi mobil yang harus dimiliki pertama kali. Kalau gue pikir sih sebetulnya kan gini, yang bikin mobil itu jadi harganya ajaib itu karena Tinggal digabungin. Sebenarnya gue sebel. Sebel karena dua hal. Tapi ya sudahlah. Cuman yang paling sebel tuh ini Kang, gue gimana dulu gue sukanya sama Jimny, terus sekarang tuh gue rasanya kayak mulai benci sama Jimny. Tapi nggak bisa ngelepas rasa sukanya sih. Artinya udah nggak tahu deh, Jimny sekarang tuh udah out of my league gitu rasanya. oh gitu ya. Gue bisa ngerasain sih sebetulnya yang lo rasain gitu ya, maksudnya yang tadinya suka banget gitu tiba-tiba satu dan lain hal jadi sebetulnya ngedenger kata-kata Jimny aja, jangankan lihat mobil ya gitu, kata-kata Jimny aja kadang-kadang karena mungkin itu ya keluar dari apa rasa frustasi gitu, maksudnya artinya ya itu kan mungkin lo mengenal Jimny itu tadinya mobil yang basic gitu ya, yang murah gitu, yang terutama sih yang paling gampang itu murah ya. Dari murah itu sekarang kadang-kadang harganya suka ajaib gitu ya. Iya, dan bahkan kadang nonsense gitu, karena Jimny itu sebenarnya mobil yang menyenangkan untuk dimiliki, tapi kayaknya bukan jadi mobil yang harus dimiliki pertama kali, apalagi buat orang-orang yang misalnya sudah menikah atau baru menikah gitu. Itu sulit tuh, karena emang agak sulit sih. Iya, mencari ACC-nya kan jadi bukan cuma dari kantong kita, tapi dari perspektif orang lain, dari perspektif istri gitu. Cuma ya tetap sebagai mobil hobi, Jimny itu menjadi salah satu yang gua bilang sangat menarik. Entah karena apa ya, harus gua bilang bahwa mobil ini timeless. Itu menarik gitu. Dan juga dari segi value mungkin beragam ya, kita gimana bisa ngelihat mobil ini atau mobil-mobil lain gitu. Mobil hobi ya. Mungkin di 2000-an awal, mungkin juga di 90 atau 80. Kalau lebih tua lagi, mungkin malah lebih susah lagi dari segi daya belinya. Mungkin segmentasinya akan berbeda gitu. Nah, Jimny itu di masa awalnya, di 2018 waktu pertama kali gue kenal lu, itu sangat-sangat masuk akal untuk masuk radar gue untuk dibeli. Dan sekarang ya tadi kita ngobrol soal JB43 gitu ya. Ketika gue dengar gue sebut harganya ya, nggak usah ya. Jangan ya. Kan bukan waktunya kita ngegoreng begitu-begitu. Iya, karena emang nggak mau ngegoreng sih. Cuma memang gue harus bilang bahwa harganya itu bener-bener di luar akal gue gitu. Wah gila, itu sangat tinggi. Tapi ya tetap sebagai mobil hobi, mobil jadul gitu ya, value yang kita lihat dari sebuah mobil itu kan banyak ya faktornya. Nggak dari si mobil itu sendiri sebagai sebuah objek atau benda, bagaimana kondisinya, penampilannya, visual luar, terus kaki-kaki dan segala macam. Tapi banyak faktor, yaitu misalnya tahun berapa, tipe apa, variannya apakah langka atau tidak. Kan itu jadi berpengaruh pada penilaian harganya, dan pada akhirnya value itu yang mengerti ya si penjual dan si pembeli. Ketika emang value-nya ketemu, beririsan antara penjual dan pembeli, ya tinggal diobrolin aja kan harganya kan yang pantas berapa untuk mobil itu. Tapi ya ketika memang itu pantas, ya mobil yang gue bilang lah si JB43 itu, kalian bisa googling lah JB43 paling bagus, paling langka tuh seperti apa gitu ya bentuknya. Dan itu gue emang ngeliat bagus banget sih, dan secara nominal
wow gitu. Itu luar biasa. Nggak nyangka juga pada akhirnya si pemilik yang memang sangat suka mobil itu Hmm, ngelepas gitu betul, kan. betul, betul. Ya Ya sebetulnya itu. gini sih, Dit. Kalau kalau gue pikir sih sebetulnya kan gini, yang bikin mobil itu jadi harganya ajaib itu karena ada dua kan. Ada karena dia sekarang sudah masuk kategori mobil hobi. Mm-mm. Padahal dia kan sebetulnya dia belum belum masuk bukan belum masuk sih. Dia sebetulnya dasarnya adalah bukan kategori mobil hobi. Karena kenapa saya bilang dia bukan mobil hobi? Karena biasanya kalau mobil umum itu adalah populasinya gede gitu, Mm-mm. banyak. Kita bisa lihat deh di daerah-daerah itu kan banyak banget gitu Jimny. Mm-mm. Tapi karena semakin kesini semakin mengecil gitu ya apa namanya si ininya si populasinya gitu dan orang sudah mulai seenak-enaknya pakai Mm. mobil itu, akhirnya mobil itu jadi langka. Dan Mm. disitulah biasanya jadi masuk ke wilayah mobil hobi. Ya, Belum lagi latar belakang di mana si orang ini pasti punya sepenggal cerita tentang mobil itu gitu. ya betul. Itu bagian dari gimana value itu bisa dikemas ya. Ya Karena ada betul, sisi nostalgia dan itu seringlah banyak orang bicarain, bukan cuma kita doang. ya betul. Nah, pada akhirnya memang gue melihat Jimny ini dalam perspektif gue sekarang ya, Jimny ini bukan mobil yang layak untuk gue beli sebagai mobil pertama. Mungkin mobil kedua, mobil ketiga oke. Artinya kan kondisi keuangan gue ketika gue punya 2 unit atau 3 unit mobil, berarti kan sudah jauh lebih baik daripada Ya sekarang kan betul, gitu. betul. Karena kalau ngelihat mobil pertama, biasanya ketika berdiskusi dengan istri gitu, atau apalagi memikirkan kondisi yang sudah punya anak, pasti memikirkan yang aman, nyaman gitu Ya kan. betul, Karena betul. nggak pengen tuh pada dasarnya terganggu dengan situasi yang ajaib-ajaib di tengah Ya jalan betul, kayak betul. gitu. Sebetulnya pada dasarnya Mm-mm. mobil ini sebetulnya masih bisa dikategorikan sebagai mobil keluarga, mobil Mm-mm. pertama ya. Mm-mm. Karena memang dia itu berawal dari yaitu saya bilang tadi populasinya banyak di manapun apa ada nih Mm. keberadaan mobil ini, Mm. spare partnya apa semua suku cadangnya sudah tersedia melimpah di Mm. negara kita. Lagi dan lagi sebetulnya pada dasarnya kalau mobil ini dalam keadaan normal itu sebetulnya fun to drive gitu. Jadi bisa dikategorikan sebagai mobil pertama Mm. sebetulnya gitu. Yang membuat dia jadi goib itu karena sebetulnya apa tadi unsur tadi bahwa mobil itu kita masukkan elemen-elemen yang membuat si mobil itu jadi lebih valuable gitu loh. Mm-mm. Itu satu gitu. Terus yang kedua, kalau kita punya sedikit cerita lah tentang mobil itu otomatis otomatis sebetulnya pasti kita pakainya juga seneng gitu loh sob. Ya. Ya bener nggak sih? Tapi yang membuat si mobil ini jadi lebih berharga dari yang sepertinya kita pakai itu karena ya itu apa angan-angan lebihnya kita karena ternyata mobil ini di belahan dunia sana itu punya fitur-fitur yang nggak ada tadinya ada Di di Indonesia kita di gitu. Indonesia Mm-mm. Mm-mm. itu. Iya, tuh banyak sih ya mobil-mobil kayak gitu. Kayak misalnya yang Corolla Twin Cam itu kan tersebar. Corolla tuh di semua belahan dunia ada kali Ada, gitu kan. betul, betul, Dan gue nggak tahu soal Jimny, mungkin juga Jimny seperti itu gitu. betul. Ya mungkin tidak tidak sebesar Corolla angka penjualannya. Betul, Tapi betul. memang variannya banyak banget Variannya kan banyak kayak banget. gitu. Betul, betul. Nah itu yang menarik sih. Dan terus juga soal fun to drive. Kalau ngomongin konstruksi kokpitnya misalnya di Toyota, di Nissan, di Honda, mobil-mobil Jepang lain itu definisi fun to drive itu benar-benar nyaman dikendarain dan mengarah kepada mobil sport gitu. Tapi Ya, beda sih kalau mobil sport definisinya kan yang memang cukup mahal lah gitu. ya, betul, betul. Setidaknya sport dalam definisinya itu kenceng gitu. Mhm. Jadi kalau kita analogikan kita berjalan dari satu titik ke titik lain di mana itu harusnya sejam jalur jarak tempuh atau waktu tempuh normalnya itu
jadi bisa lebih cepet karena kita ngebut dan Iya. dan nyaman dan stabil mobilnya. Tapi kalau buat gua yang kayaknya gue baru sekali 2 kali deh nyetir Jimny. Dan itu udah bikin jatuh cinta gitu. Waktu kita meet up dulu Heeh, betul di betul. Mitra Race, terus juga abis itu pindah ke Pindah, Rans heeh, Market dalam betul. 1 hari, datengin 2 meet up itu Masih ingat loh ya? iya masih inget, selama seharian itu gue mengalami waktu yang sangat intens bersama Jimny yang gue kendarain gitu. Ini mirip seperti yang merah nih teman-teman. Terus ngerasa itu nggak culture shock? Nah, poin-poin kayak gitu tuh sebenarnya yang apa ya, yang menjadi daya tarik si Jimny gitu. Karena fun to drive itu konteksnya bukan kepada mobil ini stabil ketika kita melaju kencang atau posisi duduknya enak, posisi nyetirnya enak. Tapi rasanya lu pengen mengendarai ini lebih lama selama jarak tempuh itu. Jadi ketika lo jarak tempuhnya sekian kilo dalam 1 jam, kalau bisa lebih deh dari 1 jam nggak apa-apa, agak pelan, Dilama-lamain gitu ya? dilama-lamain. Jadi lebih menikmati waktu ketika berkendara gitu. Ya slow nggak apa-apa selama gue mengendarai mobil ini dengan cara yang menyenangkan, dan memang semenyenangkan itu gitu. Meskipun memang secara suspensi, terus mungkin kemudinya kayak udah power steering ya Ya, waktu itu, itu power steering. tapi ya tetap kerasa berat karena memang dimensi ban yang lebih besar Betul. kan. Jadi itu kan perbandingan teknisnya kayak gitu teman-teman. Nah, fun banget selama seharian itu gue nyetir Jimny, dan itu punya daya tarik yang bukan cuma ke gua tapi ternyata ke orang lain. Gue inget di meetup pertama kita datang ada beberapa yang suka motret, mungkin usia SMP atau SMA gitu ya, masih muda banget kan, berarti bahkan dibanding gua mungkin bisa setengah usianya gua gitu. Apalagi kalau lo mungkin seperempatnya kali.